Ormas, organisasi masyarakat. Menjelang Lebaran, biasanya mereka akan banyak bermunculan. Nggak percaya? Coba lihat berapa banyak yang minta THR ke tempat kerja lu. Coba cek, coba lu lihat. Surat-suratnya lengkap dengan amplop dan kop surat dengan nama ormas masing-masing. Coba lu cek. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Padahal dulu ormas ini identik dengan perjuangan rakyat. Di zaman penjajahan, mereka ini menjadi alat perlawanan terhadap kolonial Belanda. Setelah merdeka, seharusnya ormas ini menjadi penjaga kepentingan sosial. Namun kenyataannya sekarang, ormas ini lebih mirip perusahaan ilegal yang kerjanya tuh malak, intimidasi, dan bikin negara ini nih makin jadi nggak layak sebenarnya mau ditinggalin. Lu punya warung kecil, hati-hati. Bisa tiba-tiba ada abang-abang berbaju jersey Juventus ketiga musim 2020-2021 datang minta sumbangan ke warung lu. Lu punya proyek gede. Wah, lebih parah. Lu nggak bisa jalanin proyek tanpa izin mereka. Alias bayar dulu kalau mau proyeknya aman. Kalau lu pikir ini cuma di pinggiran, salah besar. Di banyak kawasan industri, ormas tuh udah kayak operator pajak non-resmi. Mereka minta jatah dari proyek-proyek konstruksi, distribusi, bahkan sekedar jasa keamanan. Kalau lu nggak nurut, kalau lu ngelawan, siap-siap material proyek lu bisa hilang. Alat berat lu rusak, atau mungkin terbakar. Atau karyawan lu digebukin. Ketua Himpunan Kawasan Industri atau HKI, Sani Iskandar, bahkan bilang begini, investor luar negeri banyak yang batal masuk ke Indonesia gara-gara ormas-ormas ini. Ratusan triliun. Yes, lu nggak salah dengar, ratusan triliun lenyap cuma karena pengusaha males ribet sama preman yang punya legalitas. Fakta lain, ormas itu adalah alat atau instrumen politik paling efektif di Indonesia. Lu butuh masa buat demo, lu bisa sewa. Lu butuh pengamanan saat kampanye, ada paket ekonomi sampai yang premium. Jadi, kalau banyak yang nanya, kenapa pemerintah kelihatan lemah sama ormas-ormas ini? Jawabannya, karena mereka juga butuh ormas ini untuk kepentingan mereka sendiri. Oke, mungkin dari lu ada yang berpikir, ini kan cuma segelintir ormas, yang lain baik-baik aja kok. Lu bisa pura-pura optimis. Lu bisa bilang, ini kan cuma oknum. Tapi oknum kok banyak. Saking banyaknya, ya itu tadi ya, investor pada kabur, pada males. Nah, karena investor kabur, ekonomi kita tuh sebenarnya tuh ngos-ngosan loh. Udahlah kita susah bersaing dengan Vietnam dan Malaysia dan juga Thailand dalam hal investasi. Ya dengan adanya ormas ini suram lah sudah. Padahal sebenarnya kita tuh butuh untuk membangun industri manufaktur. Lalu akibat lainnya masyarakat akhirnya jadi pasrah, takut. Lu mau lapor, lu bisa sih lapor, tapi yakin laporan lu bakal diproses. Jadi apa yang terjadi? Masyarakat lebih pilih diem. Daripada ribut, mereka lebih milih pasrah. Daripada usaha mereka dihancurin, ya udahlah mereka akhirnya memilih bayar uang keamanan. Daripada protes, mereka lebih milih pura-pura nggak tahu. Dan sebenarnya ini adalah tanda negara tuh gagal melindungi masyarakat. Dan akhirnya hukum nggak bisa melawan premanisme. Ekonomi stagnan karena investor takut untuk masuk. Dan politik dikuasai intimidasi dan kekerasan. Lalu masyarakat akhirnya udah capek, udah kehilangan harapan buat perubahan. Apakah ini bukan tanda-tanda kehancuran? Jadi, kalau besok-besok lu lihat bisnis lu dipalak, kirimin surat nih, atau proyek lu dihentikan, atau ada yang minta jatah atas usaha lu, ya jangan kaget. Di Indonesia,
Preman itu bukan masalah. Preman adalah sistem. Oke, itu aja dari gua. Seperti biasa, kalau lu mau komen, lu pengen kasih opini, lu pengen cerita, atau bertanya, atau apapun itu, bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.